Be smart. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Gak bisa. Maka nggak penting proyeknya apa, nggak penting produknya apa, nggak penting rezekinya berapa, persennya berapa, untungnya berapa, ya, nilai proyeknya berapa, nggak penting. Yang penting adalah apakah setiap kehidupan kita sekarang orang lain itu bahagia karena kita. Ini baru bahagia dulu nih, bahagia. Karena saya urutannya mulia dulu sebenarnya, dimuliakan dan dibahagiakan. Cuma bicara mulia nggak gampang, bahagia dulu deh gampang, lebih gampang. Berbicara tentang bagaimana membahagiakan orang lain. Maka itu yang dilakukan oleh para pebisnis-pebisnis yang diberikan rezeki oleh Allah. Walaupun rezekinya terbatas ya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah kan bikin mic begini ya. Bikin mic. Bapak Ibu senang gak kalau dengar suara bagus kayak gini? Enak gak? Ya. Maka orang yang bikin mic ini memikirkan gimana caranya supaya orang kalau dengar enak. Kan ada mic-mic yang biasa tuh ya. Kalau saya bicara, ini capeknya di sini ya, Pak. Tapi pas saya ngomong kayak gini kok enak banget ya. Nah, ini nggak sampai pakai ada urat-urat di sini. Lah saya bahagia karena dia, ini orang yang udah bikin begini, bahagiakan saya, bahagiakan Bapak Ibu semua. Maka dia pantas dapat rezeki Allah. Cuma rezekinya terbatas. Di dunia dapat rezeki, di akhirat belum tentu. Kecuali kalau dia masuk Islam. Dia bikin handphone, kita semua suka dengan handphone. Dia bikin WhatsApp, penemunya WhatsApp sudah bahagiakan. Berapa orang sih penemunya WhatsApp ini? 1 miliar orang. Pada pakai WhatsApp semua? Padahal nggak kenal sama yang bikin. Nggak kenal sama yang bikin. Tapi dia mikir gimana caranya supaya pengguna WhatsApp menjadi jauh lebih mudah menggunakan WhatsApp. Dia bikin kreasi macam-macam. Dia bikin gimana caranya supaya lebih cepat koneksinya. Dia bikin lagi gimana cara ngirim gambar. Dia pikir gimana caranya kalau gambar itu bisa dicoret-coret gitu ya. Sekarang ini kan bisa tuh kirim gambar kemudian dicoret-coret, kasih crop, kasih macam-macam. Ini namanya kreasi bagaimana untuk membahagiakan para penggunanya. Lah kita pakainya gratis sampai sekarang. Dari mana rezekinya? Lah kita nggak ngerti itu. Ya pokoknya sekarang dia mikir gimana caranya 1 miliar manusia dibahagiakan oleh penemunya WhatsApp. Sekarang pertanyaannya, udah berapa banyak orang yang kita bahagiakan? Udah 1 miliar? Nah kalau udah 1 miliar orang kita bahagiakan, ya coba aja dikali 1 orang 1 juta, 1 miliar kali 1 juta berapa? Ya udah. Nah sekarang kita berlomba-lomba aja udah. Lomba-lombanya apa? Lomba-lombanya bagaimana membahagiakan orang lain. Udah setiap orang lihat gimana caranya supaya dia senyum. Udah gitu doang. Nggak usah mikirin diri kita. Pikirin gimana caranya pas ketemu sama tukang ojek. Bang ojek gimana kabarnya? Ya. Mau dianterin Pak? Oh, maaf yang sekarang nggak dulu tapi saya senyumin dulu ya. Yang penting senyum. Lah ini tukang ojek kagak kita tegur. Iya kan? Orang-orang di jalan ya. Waktu itu Bapak Ibu ketika saya jalan, jiwa saya nih masih jiwa yang Masya Allah nih. Sekarang mah jalan taubat saya lah Bapak Ibu. Nggak peduli tuh lagi hujan, air genang, naik mobil. Kita nggak peduli orang sebelah kanan kiri, nggak ngelihat. Yang penting kita mau buru-buru. Kalau mau buru-buru ya namanya juga ada air. Kalau lo nggak pakai jas hujan ya wajar kalau kena cipratan mobil gue gitu. Pas lagi ngebut, gitu ya, kena cipratan. Itu orang kalau ngomong gitu kan, waduh, mentang-mentang orang kaya, misalnya gitu. Itu habis sudah rezekinya. Pas lagi jalan, saya waktu itu mau Ustadz Yusuf Mansur nih. Pas lagi jalan, itu ada orang sebelah kiri kan. Saya agak ngebut sedikit, gitu. Rem. Dia ngitin saya, Bapak Ibu. Saya kaget juga. Ngerem kenapa Ustaz? Nggak ada apa-apa, itu ada air. Nanti kena cipratan orang. Nanti kita nggak tahu doanya dia. Masya Allah, sampai segitunya. Langsung, Masya Allah, dalam hati saya, ya Allah, saya nih pantesan aja rezeki saya habis. Saya nggak mikirin orang, yang saya pikirin diri sendiri.
gimana saya sukses, gimana saya bahagia, tapi nggak pernah mikirin gimana senyumnya orang. Gimana orang kalau seandainya kecipratan, tahu-tahu ada dia lagi pegang ada dokumen yang dia lagi perjuangkan, tiba-tiba kena cipratan air kita habis, kemudian dia nggak bisa mengurus dokumennya. Apa yang terjadi? Lah kita sekarang ini di Facebook gampang sekali. Sekarang Facebook ini Bapak Ibu, ya. Ini wall gue. Lu dateng, ya siap-siap aja kalau baca kagak enak. Ada yang kayak gitu? Ada. Mudah-mudahan di sini insya Allah setelah ini, hati-hati pakai wall Facebook. Karena yang namanya Facebook itu bisa dibuka oleh semua orang. Dulu cuma temen aja, sesama temen yang bisa ngeliat. Sekarang semua orang bisa. Ya. Sekarang semua orang siapa aja, yang penting namanya lengkap itu udah dicari, ada tuh mukanya. Pas mukanya kita lihat, kita tersinggung sebagai orang yang baca. Dulu kita nggak pernah ngomongin tentang kafir, ya. Itu di lingkungan kita. Kita baca setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Setiap hari kita baca. Setiap hari kita baca, katakan kepada orang yang kafir. Tapi dulu sebelum masanya Facebook, sebelum masanya medsos, kita nggak pernah ngomong kafir di luar, ngomongnya di kalangan kaum muslimin aja. Coba kalau seandainya Anda ditugaskan doa di sebuah upacara bendera 17 Agustus. Pas lagi doa gini, mohon saya akan berdoa menurut ajaran agama Islam. Yang kafir berdoa menurut agamanya masing-masing. Gitu nggak kita ngomong dulu? Enggak. Berbeda adabnya kan langsung. Kita nggak mau menyinggung orang. Akhirnya yang kita lakukan, yang berbeda kepercayaan, mohon untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Itu untuk menjaga perasaan. Sekarang di Facebook kita ngomong, ya, orang kafir di neraka. Ada teman kita yang kafir, dia tersinggung, habis sudah. Terus gimana dong? Ya sekarang beda eranya di medsos, ngomong yang baik-baik aja, bikin aja orang tersenyum di medsos, bikin orang tersenyum di WhatsApp. Sekarang WhatsApp grup, ya. Dulu WhatsApp grup nggak terlalu banyak seperti sekarang. Saya aja ada berapa puluh grup. Isinya nyinggung orang, bolak-balik, alumni di kabung. Ya udahlah, kita udah siap aja kalau di alumni. Ya, ngomongnya kan kita nggak ngerti. Alumni SD, ya kita nggak tahu. Orang yang jadi kayak apa? Akhirnya yang kita lakukan, kita sekarang ngejaga perasaan orang. Kalau saya nulis seperti ini, ada orang yang tersinggung nggak? Bolak-balik dipikirin. Kalau kita nulis begini, ada orang yang tersinggung nggak? Kalau kita melakukan itu, maka insya Allah, ya, insya Allah rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sederhana, semudah tersenyum. Coba celing, tuh, wah, enggak, lihat kanan kiri, udah gini doang, udah nggak perlu ya kita nih, ya. Kadang-kadang kita ngejar ke banyak hal, tapi tempat rezekinya sendiri malah dihancurkan oleh kita. Ya, maka mulai dari sekarang, yuk sama-sama kita mulai dari sekarang. Bagaimana caranya, dan kepala kita isinya ini adalah bagaimana orang lain bisa bahagia karena kita. Bagaimana orang lain bisa bahagia karena kita. Udah itu aja. Nggak usah pikirin nanti akan dapatnya kayak apa. Tiba-tiba ajaib aja. Ajaib, kehidupan kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba akhirnya proyek jadi gampang, ya. Orang kok ya nggak komplain sekarang, ya. Tiba-tiba aja orang yang udah lama nggak mau bayar utangnya kepada kita, tiba-tiba dia piutangnya, saya ini barusan aja nyapu. Tiba-tiba ketemu dokumen, ternyata saya masih punya utang ya sama kamu 6 juta. Ya, padahal udah bertahun-tahun. Minta dong nomor rekeningnya biar saya transfer. Tuh begitu nantinya jadinya. Ini udah ditagih-tagih kagak datang, ditagih-tagih dia malah lebih galakan daripada kita, ya. Kenapa? Karena kitanya di kepala kita mikirnya saya harus bahagia, terserah orang lain kayak apa.
Maka mulai dari sekarang sederhana. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Nas, itu ngomong kayak gitu terumbu karang dalilnya ada nggak? Saking ya, udah lupa udah nggak ingat sama dalil gitu. Saya bicara seperti itu, dipikirnya dia mesti ada dalilnya. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya apa Pak Nas? Rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang. Mana dalilnya? Ya, sederhana sebenarnya dalilnya. Ya, dalilnya di mana? Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man sarrahu ayyub sato lahu fi rizqihi aw yunsaha lahu fi atharihi fal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, tuh udah jelas tuh. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Sederhana. Ya, siapa yang mau ditambahkan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahimnya. Udah, kepala kita pengennya nyambung aja. Ya. Pengen nyambungin, ya siapa yang bisa disambungin ya? Nyambung tali silaturahim dimulai dari senyuman, betul nggak? Mungkin nggak kita nyambung tali, nyambung tali silaturahim sama kamu? Ya nggak bisa. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rahim mu'allaqah bil arsy takulu man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah." Ar-rahim itu tergantung di arsy. Allah berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Kelar hidup lo. Kalau Allah udah putus hubungan sama kita, kelar hidup kita. Ya. Sederhana, barang siapa yang menyambung, Allah sambung. Barang siapa yang memutus, Allah putus. Ya, iya Bu ya, tamat deh. Ya, kalau Allah udah mutus, masya Allah. Ini hadis muttafaqun alaih. Dalam sebuah hadis lain, wahai Rasulullah, tahukah engkau bahwa aku baru saja memerdekakan budakku. Memerdekakan budak ini tinggi sekali amalnya, tinggi sekali. Amal memerdekakan budak. Laporan sama Rasulullah, ya Rasulullah saya baru aja ya memerdekakan budakku. Karena tinggi, berharap Rasulullah SAW mendoakannya. Berharap Rasulullah mendoakan nih sahabat ini. Jadi mereka kalau habis beramal ngomong sama Nabi, supaya Nabi bukannya ria, bukan, tapi Nabi supaya doakan supaya amal itu diketahui sama Nabi, nyambung sama Nabi. Nabi malah bertanya, beneran ente udah ngerjain? Beneran ente udah memerdekakan budakmu? Iya ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah gitu. Kenapa ente memerdekakan? Loh, bukannya itu mulia ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Seandainya engkau berikan budak itu kepada paman-pamanmu, maka itu akan lebih besar pahalanya. Memerdekakan budak ini tinggi sekali, mulia sekali. Tapi ternyata di atas amal yang mulia itu masih ada di atasnya apa? Menyambung tali silaturahim. Gitu. Jadi paman-pamannya ini memang kerepotan, perlu bantuan. Terus kemudian ya seandainya punya budak maka pekerjaannya jauh lebih mudah. Tapi ini ada keponakannya ngebebasin budak. Coba kalau seandainya pamannya tahu gitu ya, saya baru saja bebasin budak aku. Ya kan punya harapan tuh paman. Coba kasih aku. Ya kan? Masya Allah, sampai begitunya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana caranya? Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin. Ya. Jadi menyambung tali silaturahim akhirnya kita datengin orang-orang yang gampang aja. Kita gampang, emang udah terjalin hubungannya, kita perbaiki, kita rapihkan, kita tingkatkan, kita muliakan. Iya, itu benar. Tapi yang dimaksud bukan hanya itu. Akan tetapi ialah orang yang menyambung silaturahim
adalah yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Jadi kalau seandainya, ya, jadi artinya bukan berarti yang belum terputus, yang sudah terputus disambungin, yang udah terputus didiemin aja, nggak ditambahkan, tambahkan kualitasnya, enggak. Tapi artinya dua-duanya dijalankan. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah, ya, menyambung tali silaturahim adalah yang terputus itu yang disambung. Misalnya kita pernah ngutang sama orang itu kecewa sama kita, bayar undur karena memang kita belum ada uang. Dulunya sahabat, terus kemudian pas kita udah ada uang, gitu ya, kita bayar. Maaf ya, ini saya baru bisa bayar. Orang itu udah keburu kecewa, terserah. Akhirnya kita transfer aja dah. Pas kita transfer, orang itu kita nggak tahu atau orang itu ridho apa enggak sama kita. Nah terus kemudian kita gimana caranya nyambung tali silaturahim sama dia? Ya, kita datengin rumahnya, kita kasih kue, macam-macam kreativitas kita. Dan kemudian di kepala kita mikir gini, Masya Allah, kalau belum tersambung sama dia, saya takuti rezeki Allah buat saya diputus di tempat yang lainnya. Jadi ya, hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan, ya. Semudah tersenyum, ya. Makanya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hai guys, jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.